Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Instagram di seluruh Indonesia maupun dunia. Jumpa lagi dengan saya Rizka Ayu Setiani. Saya founder Sekolah Komplementer Cinta Ibu pada program Meet the Expert. Nah, pada malam hari ini kita bertepatan dengan Hari Bidan Nasional ke-69. Saya mengucapkan selamat Hari Bidan bagi seluruh bidan seluruh Nusantara. Nah, saya juga bidan, jadi saya bangga menjadi seorang bidan. Nah, pada hari ini masih dengan tema Meet the Expert yang berkaitan dengan kebidanan. Kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat expert tentunya dalam membahas sebuah strategi kebijakan terkait kesehatan ibu dan anak pada masa new normal. Nah, karena pada masa new normal ini kita juga sedang pandemi COVID ya. Jadi tenaga kesehatan barangkali juga pasti punya protokol kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak. Tapi bagaimana strategi di kabupaten atau kota, ataupun nanti bisa diimplementasikan di seluruh wilayah gitu. Nah, kali ini sudah bergabung Ibu Wakil Bupati Sleman, Ibu Sri Muslimatun. Saya ajak untuk bergabung terlebih dahulu. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jika nanti akan ada pertanyaan yang disampaikan, silahkan bisa mengetik di kolom komentar. Jadi nanti kita akan sama-sama berdiskusi, dan tentu saja mumpung ada expert ya di sini. Jadi apapun terkait strategi kesehatan ibu dan anak pada masa new normal ini nanti kita akan bahas dan kupas tuntas ya. Nah, Sekolah Komplementer Cinta Ibu sebagai inovasi pengembangan kelas ibu hamil dan ibu balita juga menerapkan protokol kesehatan untuk COVID-19. Jadi ditiadakan untuk kelas offline-nya, namun kita juga mengadakan kelas online. Jadi untuk kelas online ini ada dengan IG, kemudian memanfaatkan sosial media yang lain seperti WhatsApp yang nantinya akan dimulai pada bulan Juli ya, untuk kuliah WhatsApp-nya, dan ini semua secara free atau gratis ya. Baik, saya tunggu dulu ya, sambil menunggu Ibu Sri Muslimatun untuk bergabung. Oke, sudah gabung ya. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Rizkia. Iya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, ini juga saya mengucapkan terima kasih ya Ibu sudah berkenan untuk bergabung di program Meet the Expert Sekolah Komplementer Cinta Ibu. Nah, Bu Sri Muslimatun ini juga salah satu tokoh yang juga sejarah berdirinya Sekoci ini ya. Jadi Ibu yang melaunching pada saat Sekoci ini diresmikan. Pada itu di Sleman, tepatnya di Depok 2 ya. Jadi terima kasih Ibu sudah mendukung Sekoci sampai detik ini gitu. Ya, Ibu Sri Muslimatun, hari ini kita akan membahas terkait strategi kesehatan ibu dan anak pada masa new normal. Nah, jadi kan tentu saja ini sangat berhubungan dengan kebijakan begitu ya Bu ya, dan Ibu sebagai salah satu tokoh yang juga saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Sleman dan juga seorang bidan, tentu saja ini sangat menarik ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut karena ini yang ditunggu-tunggu juga, tidak hanya dari tenaga kesehatan, juga dari ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, kemudian yang juga terlibat di dalam pelayanan KIA dan Kespro. Mungkin Ibu bisa diceritakan saat ini sedang sibuk apa Ibu di Sleman, ataupun kegiatannya saat HUT Bidan ini pasti sibuk. Terima kasih Mbak Rizkia. Ya, semua seperti negara-negara yang lain, kabupaten kota yang lain. Sekarang semuanya sedang fokus untuk penanganan COVID-19. Termasuk bagaimana strategi kita
pelayanan kesehatan pada masa COVID-19 ini. Ya. Di mana pada saat ini kan orang bekerja di rumah, kerja dari rumah, sekolah di rumah, beribadah dari rumah, mengurangi untuk keluar rumah. Tentu ini akan berdampak khusus pada pelayanan kesehatan. Iya, betul, Ibu. Kesehatan ibu dan anak, gitu. Betul. Dan khususnya tentang kesehatan ibu dan anak pasti ada pandangan-pandangan khusus ya, Bu ya. Apalagi Ibu di sini juga salah satu pimpinan di rumah sakit gitu. Sehingga barangkali ada strategi apa yang bisa diterapkan khususnya di Sleman yang menjadi apa ya? Mungkin menjadi salah satu hal yang cirinya gitu atau positifnya selama COVID-19 ini, Ibu. Jadi begini, sesungguhnya kalau di Sleman itu ada masa COVID ini, kita juga sebetulnya tidak terkaget-kaget karena di Sleman ini kan sudah kita berlakukan SIM-KIA Sembada, Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak Sembada, sudah kita lakukan. Nah, masalahnya sekarang adalah masih belum antara masih dari atas ke bawah, belum dari bawah ke atas, sehingga pada sekarang ini mestinya bagaimana karena pasien itu dalam tanda petik ya, dia kan 4 kali mestinya ketemu, ini kalau hamil misalnya, dia mestinya ketemu periksa itu 4 kali. Tapi kemudian mereka kan takut datang ke rumah sakit, sehingga harus dicari satu cara bagaimana supaya tanpa datang ke rumah sakit maka akan ada pendampingan. Dia bisa si pasien itu bisa menyampaikan keluhannya, keadaannya kepada bidan atau pelayanan kesehatan siapapun yang dia tuju. Nah, dari atas sudah ada namanya SIM-KIA Sembada. Cuma yang dari pasien ini belum, sehingga kemarin ini nanti akan kita bicarakan. Saya sudah berbicara dengan pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia untuk mengawinkan ini. Sehingga nanti akan ada semacam FGD begitu, didahului begitu dari PDIP yang dari sisi pasien, kemudian dari kami pemerintah yang maksudnya ini juga dari bidan sih sebetulnya, yang sudah diadop oleh, ini menjadi kebijakannya pemerintah Kabupaten Sleman, ini akan kita kawinkan sehingga kemudian si pasien ini bisa menyampaikan keluhannya, kemudian tentu dengan mengisi kalau ini anamnesis ya, tapi dia sendiri menganamnesis dirinya sendiri, kemudian dikirim. Tentu ini harus melalui aplikasi. Kita kawinkan, tentu menyamakan persepsi, sehingga kami nanti perlu barangkali ya semacam workshop gitu. Pada akhirnya nanti akan begitu, akan ada workshop, kemudian akan ada pilot project di Kabupaten Sleman ini, sehingga ini juga ini banyak gunanya. Satu, ketika pasien itu kemudian bisa menyampaikan keluhannya langsung ke pelayan, siapa yang dipilih, boleh dokter, boleh bidan, tapi yang sedang kami garap adalah bidan. Maka kemudian ini akan kalau penyebab kematian itu ada 3, terlambat membuat keputusan, terlambat transportasi, dan terlambat memberikan asuhan, ini akan tiga-tiganya akan bisa kemudian akan kita bisa atasi melalui aplikasi ini yang sekarang ini sedang akan kami diskusikan bersama pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia. Kami kemarin sudah ketemu, sudah berembuk, dan nanti akan dimulai dari FGD, kemudian akan workshop, kemudian akan dimulai pilot project, tentu ya mulai dari Sleman begitu.
Ya, Saya mendahului ini menyampaikan supaya kita kemudian menjadi satu bahasa seperti itu. Kenapa saya katakan kalau itu kemudian bisa memotong apa ya rantai gitu ya. ya, Untuk misalnya ketika pasien ini bisa menyampaikan keluhannya tanpa harus datang, maka dia tidak akan terlambat membuat keputusan. Taruhlah misalnya betul. dia hamil, kemudian dia punya masalah. eh, Ketika dia bisa berkomunikasi, kemudian akan dianalisis oleh Bu Bidan, dibuat diagnosisnya, perencanaannya, oh ternyata kemudian diberitahu melalui wawancara tentu, kemudian si pasien ini akan bisa membuat keputusan apa yang dia lakukan. Nah, berdasarkan analisis, Bu Bidan pun akan bisa membuat diagnosis sehingga kemudian ini pasien, oh ini tidak perlu, ini perlu hanya dengan konseling saja selesai. Ya, Sehingga ini kemudian memperpendek transportasi, jadi pasien tidak perlu kemana-mana kan cukup di rumah betul, saja. betul Ibu. Terus, Ya, ya, kemudian jika ternyata pasien ini harus dirujuk, itu, ini kan karena kami punya SIM Kia Sembada, maka pasien dengan kriteria seperti ini, maka dia bisa di vaskes kesehatan, vaskes pertama, atau harus di rumah sakit tipe D, C, B, dan seterusnya. Nah, sehingga tanpa harus berbelit-belit, pasien kan tahu si pasien nyonya A tinggal di mana, maka dia harus dirujuk rumah sakitnya harus di mana. Kalau ini harus ke A, dia akan langsung ke A, tidak harus ya, melalui C, B, dan lain sebagainya. Sehingga ya, kemudian betul. tidak terlambat memberikan pelayanan Terhambat ya terlambat Bu ya. memberikan pelayanan Iya, gitu. Ya, iya, jadi betul. 3 penyebabnya itu kemudian bisa kita patahkan 3 penyebab kematian itu. Kira-kira seperti itu, Mbak Rizkia. Oke, ya saya tertarik Ya. itu Bu, tentang aplikasi SIM Kia Sembada ya Bu ya. Dan itu memang sudah diterapkan lama atau baru-baru saja karena COVID ini Bu untuk SIM Kia Sembada? Jadi kalau SIM Kia Sembada itu sebetulnya memang sudah diterapkan lama dan sudah diadop oleh Dinas Kesehatan DIY, bahkan oleh Ya, banyak mungkin Indonesia ya. Cuma ini kemudian menjadi sangat berguna setelah dipadukan karena ada COVID ini, kemudian kita kan dipaksa untuk untuk berpikir menggunakan. ya menggunakan lebih intensif gitu. Kemudian Ya, dipadu dengan yang dari vaksin. Jadi ini kan sistem pelaporannya nanti akan jalan, baik pelaporan dari bidan ke dinas kesehatan, ke pemerintah, ya. atau ke organisasi profesinya, sistem pelaporan dari pasien ke petugas yang dia pilihkan, dan ini bisa kemudian bisa ditelusuri sehingga kemudian tidak akan, insya Allah tidak akan ada yang tertinggal. Kan selama ini yang menjadi apa itu kan tidak mudah ya, Betul, indikator. Jadi ada berbagai masalah tentang indikator SPM itu. Ya. Baik itu adalah belum, masih banyak juga yang belum dilayani sesuai standar gitu. Berarti itu nanti bidan-bidan baik PMB maupun klinik dan rumah sakit, puskesmas menggunakan itu semua ya Bu ya untuk Ya. dokumentasi. Dan ini yang hebatnya lagi, Ya. Setiap pasien ini nanti, setiap bidan itu akan terpantau berapa banyak dia melayani pasien sehingga ini bisa menjadi kemudian angka kredit. Oh iya, Kalau betul misalnya Bu. dia melayani dari mulai bersalin kan, kemudian melayani bayinya, Ya. anaknya, ibunya kemudian KB, Ya. jadi bisa mendapatkan 5 Ya. setiap 12 ibu, setiap 12 ibu yang dilayani, Ya. maka dia akan mendapatkan 5 poin. Oh, Setiap bidan itu butuh 25 poin untuk STR-nya ketika habis bisa. Ya. Ya, itu. Jadi ini menguntungkan semuanya. Betul Bu. Kira-kira Dan itu berarti
betul. Dan itu tidak perlu bikin askep atau seperti apa, Bu? Dengan adanya Ya, Simkia Sembada itu. ya, berarti tidak perlu bikin ya askepnya kan sudah langsung saat itu Iya. ketika pasien mengisi, kemudian bidannya kemudian Mm-mm. membuat analisis, membuat diagnosis, Ya, perencanaan, langsung di termasuk aplikasi ya. ya, tetapi langsung di Hmm. aplikasi sehingga ya kan tidak apa jenenge ora gawe-gawe maksudnya. J, Tidak ya, ada dusta, betul. tidak ada dusta karena Iya, ini aplikasi kan dengan klik semua orang juga bisa membaca. betul. Justru malah terbuka ya, Bu ya. Bisa Terbuka, diakses betul. secara semuanya bisa mengakses gitu. Hmm, Nah, hmm. selama ini berarti belum diterapkan seluruh Sleman Ibu ya. Jadi masih dalam pilot project di satu daerah begitu atau seperti apa Pilot Ibu? project. Ya, jadi begini, yang Simkia Sembada sudah dilaksanakan tidak hanya di Hmm. Sleman. Oh Tetapi yang iya. kemudian dua arah ini, yang dua arah, Hmm. kan ini Ya, baru ya. satu arah, Betul, betul, betul. baru oleh petugas kesehatan saja, Oh tapi iya. tidak oleh pasien, tidak oleh pasien. Kalau Ya, ini jadi karena ada COVID, tatap pasien. mukanya kan dikurangi, tetapi ini bisa menyelesaikan masalah. Sehingga Baik, baik, baik. ketika dia takut datang ke tempat pelayanan, Hmm. ketika dia takut datang ke tempat pelayanan, ini kan bisa terlambat membuat keputusan. Iya, betul Ibu. Karena terlambat membuat keputusan, maka kemudian ya terlambat untuk dilakukan pelayanan kesehatan terhadap dia gitu. Iya, oh begitu ya. Saya mulai Ya, memahami nih sedikit. Jadi nah, begitu semuanya ya rekan-rekan yang sudah bergabung. Jadi ini suatu inovasi yang menurut saya nih sangat bagus sekali karena di masa pandemi ini semuanya by teknologi ya Bu ya. Dan dengan adanya ya, Simkia Sembada ini tidak hanya bidan dan juga dari atas dinas yang bisa mendokumentasikan pelayanan ini, tapi juga bermanfaat untuk anamnesis begitu ya Bu ya, untuk dari ya, pasien ke bidan. betul, Jadi tidak ya betul. memutus ya, tidak memutus layanan secara langsung. Mm, Jadi ada mm, penggantinya gitu ya Bu mm. ya. Wah, sip Dan sekali nih kalau Bu. misalnya kohort itu perlu buku gede, ini kan tidak Ya, perlu buku gede. iya. Jadi paperless ya Bu ya, ngirit-ngirit ini ya, ngirit kertas. Mirip, mirip semua ini, mirip semua. Iya, Insya betul Allah betul. seperti itu. Meskipun ini masih dalam tahap diskusi awal. Ya, Jadi ya, ini ya. masih diskusi kemarin. Nah, kemudian saya tertarik untuk menyampaikan ini di sekarang ini supaya Ya. kemudian semua ini menjadi bahan pemikiran kita semua. Jadi nanti ketika workshop harapan saya semua bisa urun rembuk. Oke. Itu. Ya, betul. Dan ini tidak hanya tugas dari Ibu Sri Muslimatun selaku pemegang kebijakan, tapi sebetulnya semua peran itu ada ya Bu ya, dari Iya. provider ya, dari provider bidan, kemudian dinas kesehatan juga, sehingga nanti bisa bersatu bekerja sama mensukseskan program Simkia Sembada yang dua arah tadi. Wah, ini menarik sekali nih. Jadi bagi seluruh yang ingin bertanya terkait strategi kebijakan KIA, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Dan kalau secara Ibu hambatannya gitu ya, karena kan sekarang ini penggunaan teknologi barangkali tidak semua bidan itu dekat dengan sosial media, kemudian teknologi, belum lagi ibu hamilnya. Nah, bagaimana sih Bu caranya supaya nanti bisa tersosialisasi semuanya gitu? Barangkali ada strategi-strategi khusus begitu? Ya, jadi nanti setelah di workshop kan, maka kemudian kami akan mensosialisasikan. Mula-mula ya karena sekarang itu harus menjaga social distancing 30 ya. Dan di Sleman banyak sekali. Tapi yang praktek mandiri kan juga tidak banyak sekali. Tetapi ini kan tidak hanya untuk praktek mandiri, untuk puskesmas, untuk rumah rumah sakit, sakit, baik tipe dari mulai yang tipe paling rendah sampai tipe yang paling tinggi. Sehingga nanti akan ada perwakilan yang makanya kemudian pilot proyek dulu karena belum semuanya. Nah yang paham ini kemudian
akan menjadi guru bagi yang lain, akan menjadi tutor bagi yang lain, gitu. Begitu. Kira-kira Jadi, itu gambarnya. oh iya. Jadi nanti Kami berharap ini, kami berharap akhir minggu ini sudah bisa dimulai. Karena ya. kemarin sudah ketemu dengan ketua PDIP DIY dan wakil ketuanya serta penggagasnya, inisiatornya maksudnya. Inisiatornya dari PDIP, kemudian yang dari sisi pasien ini, kemudian kita akan kalau pemerintah punya SIMKIA, yang ini sudah kemudian diklaim sebagai kebijakan pemerintah. Iya. Ini nanti kemudian melalui FGD, insya Allah kemudian ketemu benang apa namanya gayung bersambut begitu. Nah ini kemudian akan menjadi itu tadi bahan untuk workshop tadi. Saya berharap ya dalam bulan Juli itu kemudian akan selesai. Ini kan sambil ini dalam rangka Hari Bidan Nasional. Iya. Betul, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Bidan ada sesuatu yang dipersembahkan buat bidan. Betul, dan ini sebuah teknologi itu kan sekarang di masa sekarang itu sangat dibutuhkan ya Bu ya, dan mempermudah semuanya gitu ya, dan jangan sampai justru inovasi yang bagus ini itu masih dipandang sebagai sesuatu yang berat gitu ya, waduh dipakai aplikasi-aplikasi saya nggak mudeng atau gimana. Nah itu nanti bisa menjadi masukan atau barangkali nanti di saat workshop juga lebih ditekankan lagi khususnya kepada bidan-bidan yang masih menganggap bahwa teknologi itu susah, sulit seperti itu. Ya. Jadi nanti tentu akan ada pendampingan kan? Iya. Ya, akan ada pendampingan dan nanti berikutnya terus ini akan terus bergulir sampai akhirnya semuanya mengerjakan. Oh, ya betul. Kalau rencana pilot project-nya di mana Ibu yang 2 arah itu tadi? Ya di Sleman. Oh, seluruh Sleman. Oh. Ya. Seluruh Sleman. Mula-mula Sleman dulu. Meskipun ini kan inisiatornya dari PDIP DIY. Iya. Ya, tetapi kemudian nanti akan kita mulai di Sleman dulu gitu. Oh, seperti makanya ini diberi nama SIMKIA Sembada kan ini juga mulai dari Sleman gitu. Meskipun sekarang sudah dipakai oleh semua orang. Sehingga ya kan ini lahirnya dari Sleman ya tetap namanya SIMKIA Sembada. Sistem Informasi Manajemen KIA Sembada. Sembada itu kan itu juga akronimnya Sleman. Di samping Sembada itu ya bertanggung jawab seperti itu. Ya, wah ini luar biasa ya Bu ya. Inovasinya semoga nanti bisa dijalankan dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya. Nah, kalau kader Ibu, barangkali bisa dilibatkan tidak dalam pendampingan ke ibu hamil terutama, karena kan ibu hamil biasanya dekatnya nih kalau tanya-tanya ke kader KIA gitu. Ya, pasti nanti kita akan melibatkan kader untuk pendampingan. Ya, juga ya, tidak mungkin semua dikerjakan oleh bidan, tidak mungkin. Ya. Jadi pas ini kan paling dekat akan dia akan berkeluh kesah. Tetapi sesungguhnya bila ya untuk misalnya yang gaptek gitu kan bisa kemudian dibuat per kelompok dipetakan seperti itu. Iya, betul. Dan ini juga sebetulnya tidak hanya ke ibu hamil, tapi nantinya semua masyarakat kan jadi bisa mengakses, oh ternyata ibu hamil se-Sleman itu ada sekian gitu ya Bu ya, dan yang mengakses layanan ada sekian. Jadi ini juga memudahkan dalam pendataan ya Bu ya nantinya. Betul. Dan kohortnya mau nggak mau jalan ini. Iya, betul. Jadi hamil, bersalin, bayi baru lahir, balita. Iya. Ya. Kalau yang lain misalnya Kespro gitu kan agak lebih mudah ya, lebih sederhana. Iya. Insya Allah nanti juga akan merambah ke sana begitu. Ya. Wah ini semoga sukses Ibu untuk inovasinya. Kalau untuk yang lain Ibu terkait pelayanan. Nah, terkait pelayanan ini ada kebijakan khusus tidak Bu di Sleman yang saat ini sedang dijalankan? Ya, saya kira kok sama ya.
kami belum untuk COVID kan, khusus Ya. untuk COVID. Ya ini inovasinya menjemput new normal itu nanti kita akan launchingkan ini. Kalau sekarang ya masih biasa, masih sama. Masih aktif seperti itu ya. Ya. Ya, ya, ya. Kalau untuk tadi saya tertarik Ibu ngendiko terkait rujukan ya Bu ya. Jadi nanti rujukan itu tidak harus berjenjang, harus misalnya dari D ke C, B ke A begitu. Apakah itu maksudnya bisa misalnya ibu itu ada komplikasi kemudian nanti terus dia pingin ke rumah sakit A ya, tidak harus melalui D dan C dan B seperti itu, atau yang dimaksud seperti apa Ibu untuk sistem rujukan tadi? Ya, yang sistem rujukan tadi memang sistem rujukan itu berjenjang. Ya. Tetapi pada kasus-kasus tertentu tidak perlu berjenjang. Ini yang tadi saya sampaikan untuk memutus rantai keterlambatan transportasi dan keterlambatan pemberian pelayanan. Kan biasanya itu karena itu. Sekarang ini masih. Ya. Ya, betul. Dan apakah itu nantinya ketika begini, Mbak Rika, jadi pasien kan menuliskan keluhannya semua. Ya. Keluhannya semua dituliskan di situ, kemudian kita harapkan juga pasien ini sudah ada pendampingnya. Jika pun tidak, kan bisa menuliskan, kemudian bidan ini berdasarkan hasil anamnesis, maka kemudian dia akan membuat diagnosis kemudian perencanaannya. Nah, di dalam perencanaan itu kan melihat sistem informasi manajemennya itu tadi. Kalau seperti ini, bisa langsung ke rumah sakit tipe C. Oh, ya. Jadi dia harus lewat tipe D. Atau bahkan langsung ke rumah sakit tipe B. Bahkan langsung ke B. Ya. Ya. Itu. Tapi berarti dengan melihat berjenjang. Artinya berjenjang itu ketika itu partus normal misalnya. Perdarahan pada trimester 1 misalnya yang tidak terlalu banyak, ini kan kita sudah membuat klasifikasinya. Kalau ini ke rumah sakit tipe C, kalau ini seperti ini rumah sakit tipe B, kalau ini harus ke tipe A misalnya. Bisa langsung gitu. Betul. Ya, berarti bukan kalau itu ya Bu ya, saya pinginnya ini gitu, bukan ya Bu ya. Jadi baik keluhan atau baik. Ya. Jadi sesuai dengan keadaan saat ini. Mau minum. Oke. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah bergabung ya, saya ucapkan selamat malam dan barangkali bisa bertanya, berdiskusi, mumpung ada Ibu Wakil Bupati Sleman di sini yang tentu saja tadi dengan inovasinya Cynthia Sembada bisa tanya-tanya ya, bisa diskusi lebih lanjut ya dalam forum malam hari ini. Ya. Untuk ini Bu, saya tadi tertarik tentang workshop gitu ya, workshop untuk Cynthia Sembada gitu. Nah, nantinya Cynthia Sembada ini akan terpusat atau tersenter di satu dinas atau nanti juga akan terpusat di kabupaten atau seperti apa Bu dalam kontrolnya gitu kan, pasti ada operatornya atau kontrolnya ya dalam Cynthia Sembada itu. Apakah hanya dinas kesehatan yang mengkontrol setiap laporan-laporan yang masuk atau seperti apa nantinya? Ya, tentunya karena ini tentang kesehatan ibu dan anak, tentunya ya dinas kesehatan. Oh iya, berarti tetap terpusat nanti pelaporannya ke dinas kesehatan, nanti baru disampaikan ke ini ya Bu, Bupati dan Wakil Bupati begitu ya Bu ya? Ya, itu. Ya. Kalau untuk evaluasi yang sudah berjalan Ibu, yang ke atas tadi, jadi Cynthia Sembada yang ke atas, yang dari bidan ke dinas, itu masih ada kendala nggak Bu di lapangan? Ya pasti ada. Jadi kalau kenapa harus ada Cynthia? Jadi kalau sebelum ada Cynthia Sembada, itu kan bidan harus menuangkan hasil layanan di buku kohot. Ya. Ya. Betul. Kemudian bidan harus menuangkan hasil layanannya itu, ya itu kan kemudian butuh
butuh berhalaman-halaman kan. Iya. Nah, sekarang ini tidak, karena memang masih banyak permasalahan. Sulit mengukur capaian SPM itu kan sulit, mengukur Iya. capaian SPM itu sulit. Kemudian masalah kematian ibu ya berkutat-berkutat dari situ, penyebabnya jantung, perdarahan, leptospirosis sekarang ini. Kemudian Infeksi, preeklamsi ya, Ibu ya. ya betul. Sehingga ya apa namanya, di masa pandemi COVID ini tentu tidak bisa bidan berjam-jam. Ya. Jadi harus pada akhirnya ya yang harus dibutuhkan media yang bukan face to face. Ya. Betul, betul. Kira-kira seperti Ya. itu. Ya. Dan di Simkia Sembada nanti bisa ada fitur chat gitu nggak Bu? Jadi kan kalau sekarang itu kan ada konsultasi online banyak ya Bu ya, yang free gitu bagi pasien. Ada nggak Bu fitur seperti itu? Atau pemantauan kehamilan gitu? Atau cuma sekedar keluhan saja? Ya tidak. Jadi kalau setelah keluhan tadi, kemudian menurut analisis bidan, kan ini misalnya trimester 1 ya dia kalau kan dia harus datang. Kalau sudah datang Ya, tetapi kemudian ada keluhan, kan dia tidak harus datang, sampaikan dulu gitu. ya, ya, ya. Jadi kalau dia ya. tidak datang ini melalui wawancara. Oh Mbak itu nggak apa-apa, itu penjenengan harus istirahat saja di tempat tidur, nanti kontrol ketemu titik kita mungkin 3 hari dan lain sebagainya. Oh gitu. Berarti tetap ada 2 arah ya Bu ya komunikasinya ya Bu ya nantinya. Oh iya, justru ini harus 2 arah gitu. Ya. Kalau misalnya ada kendala kuota Bu, kan kadang aduh nanti kuotanya habis atau gimana gitu. Ada nggak Bu selama ini yang mengeluh seperti itu yang untuk bidan ke Dinkes ya terutama ya? Ya pasti ada ya, pasti ada. Tetapi kan sekarang ini kan luar biasa. Sekarang itu murah loh malahan yang kuota itu. Ya. Ini saya tidak sedang menawarkan, tetapi misalnya ada yang tertentu itu dengan 7 giga harganya cuma berapa, itu terbatas kan. Dia bisa cat sampai 24 jam tuh hampir tidak terpengaruh gitu. Ya pasti ada kendala, pasti ada kendala, tetapi itu bisa ditolerir gitu. Betul. Dan pastinya ini harusnya lebih mempermudah dari pendokumentasian ya Bu ya, tidak kalau di kertas kan nanti kalau hilang atau barangkali lupa atau gimana nggak rusak atau seperti apa itu kan sebetulnya justru itu mengkhawatirkan nantinya ke pelaporan lebih lanjut gitu. Tapi kalau online kan pasti sekecil apapun itu terekam gitu ya Bu ya. Ya, dan betul. Mempercepat pelayanan juga. Ya. Oke, Ibu, ini ada beberapa yang sudah bergabung. Ya, silahkan jika ada pertanyaan ya. Dan ini juga ada beberapa dari rekan-rekan ya. Oke. Bu Sri Muslimatun, barangkali ada pesan khusus begitu yang ingin disampaikan kepada bidan-bidan seluruh Sleman dan juga seluruh Indonesia yang nantinya menonton acara live Instagram ini, mumpung HUT bidan. Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun bidan Indonesia. Semoga karya kita semakin nyata, bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Kemudian bidan Indonesia melayani dengan sepenuh hati. Ya. Bidan Indonesia harus menjaga citra profesi dan bidan Indonesia dengan inovasi tiada henti. Tiap hari harus melakukan inovasi. Bidan Indonesia bukan manusia gaptek yang kemudian terkaget-kaget pada perubahan tertentu, tetapi yang sangat responsif terhadap perubahan. Sehingga dibutuhkan pemikiran yang cerdas, menjawab seluruh tantangan, cerdas mengambil peluang
Gitu. Insya Ya, Allah ini amin. menurunkan angka kematian Kematian. ibu dan anak yang menjadi tugas utama bidan. Ya, Kemudian amin. karena tiada bidan selalu berinovasi tiada henti, ikuti terus inovasi-inovasi. Jangan hanya menjadi penonton di negeri sendiri, tetapi ikutlah bergabung sama-sama dan teruslah belajar untuk menyempurnakan pelayanan kita kepada masyarakat yang sama-sama kita cintai. Ya, amin, amin. Luar biasa Ibu, dan pastinya Sekoci juga butuh dukungan Ibu terus ya Bu ya dalam setiap langkah. Iya. Ya, dan Terima barangkali kasih ada kepada masukan Ibu buat kami untuk mengembangkan komplementer ini. Ya, Sekoci ini luar biasa. Saya senang kepada Anda dan seluruh jajaran yang juga berinovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik. Dan ya, saya kira itu. Terima kasih Mbak Rizka. Ya, selamat terima berjuang. kasih Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Saya menjadi termotivasi karena Bu Sri Muslimatun ini sudah sangat mendukung ya perjalanan kami, kemudian juga seluruh bidan Sleman dan se-Indonesia dengan tidak cacat lahir maupun batinnya, termasuk karakter yang dibentuk oleh teman-teman Sekoci. Terima kasih sekali sumbangannya untuk pembangunan manusia Indonesia, khususnya manusia Sleman yang sama-sama kita cintai. Teruslah bekerja sama, teruslah belajar bersama, dan mari kita saling bertukar pikiran bersama juga. Amin. Matur nuwun Ibu. Tak terasa sudah 1 jam kita berlalu dan juga sudah berdiskusi banyak terkait inovasi-inovasi yang nantikan oleh Ibu Wakil Bupati Sleman ini dalam pilot project Sleman Simkia Sembada ya, dan semoga Simkia Sembada ini nanti dapat menjadi angin segar bagi bidan dan ibu hamil, ibu bersalin menyusui, kemudian dari dinas kesehatan sebagai pendokumentasian sehingga tidak menghambat layanan tadi dan justru itu bisa menjadikan layanan lebih baik begitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Ya, yang harus saya garis bawahi bahwa Simkia Sembada sudah dipakai, sudah kita laksanakan. Tetapi dengan aplikasi yang baru ini, yang sedang akan kita jauh lebih bermanfaat dibanding yang kemarin. Terima kasih. Ya. Ya, Mbak Rizkia. Ya, saya ada acara yang lain, mohon pamit. Ya, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, luar biasa Ibu, semangat bidan Indonesia dan Sleman Sembada. Ya, terima kasih rekan-rekan, Bapak Ibu, teman-teman yang sudah bergabung dalam Meet the Expert Sekolah Komplementer Cinta Ibu pada malam hari ini. Sudah tak terasa ya 1 jam berlalu dan sangat luar biasa, mempunyai semangat lagi kita dalam berinovasi ya bagi khususnya bidan Indonesia. Nah, terima kasih juga ya saya ucapkan kepada seluruh yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi dalam tema yang lain di Meet the Expert live Instagram bersama Sekoci, Sekolah Komplementer Cinta Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.